FM. Fusion FM. Oke, sahabat Fusion, kita lanjut kembali perbincangan menarik kita dengan Pak Brian dan Pak Doni seputar peredaran rokok ilegal ya. Nah, sekarang kita balik ke tema kita sebenarnya hari ini adalah kenapa dengan beredarnya rokok ilegal negara dirugikan. Coba Pak Brian kasih alasan. Kenapa sejauh ini atau selama ini khususnya dari Bea Cukai bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP terus-terusan mengedukasi ya, terutama mengedukasi ya, supaya masyarakat memahami bahwa kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya rokok ilegal itu begitu besar negara. Baik, terima kasih Kang Ciko dan sahabat Fusion sekalian dimanapun sahabat berada. Jadi terkait dengan peredaran rokok ilegal, kenapa negara bisa rugi? Jadi gini, kalau misalnya kita lihat ya, ada di Bea Cukai Bandung itu kita mengawasi 5 kabupaten kota, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jadi di Kabupaten Sumedang ini kalau boleh saya sedikit buka ya, itu penyumbang cukai terbesar. Sumedang. Ya. Oke. Jadi berapa porsi sampai bulan Maret ini itu 2 miliar. 2 miliar. Ya. Jadi perusahaan rokok di sini itu banyak. Banyak. Nah, dengan adanya perusahaan rokok yang banyak itu, ya kami menghimbau pakailah produk-produk lokal Sumedang, gitu kan ya. Dan saya yakin rasanya juga nggak jauh beda, sama enaknya. Nah, kalau ada peredaran rokok tanpa pita cukai, ya berarti dia nggak membayar cukai, ya kan? Nah, sekarang kok bisa negara rugi? Nah, saya kasih analogi gini, kan? Dan sahabat Fusion sekalian. Jadi rokok itu dihitung per batang nilai cukainya. Satu batang itu 1.231, itu kalau jenis sigaret kretek mesin. Sekarang kita hitung aja, misalnya ada rokok harga jual perbungkusnya dia 27.000, kita sebut merek A gitu ya. Nah, dengan jumlah 12 batang, saya sampaikan di sini bahwa di dalam satu bungkus rokok atau satu batang rokok itu terdiri dari ada cukainya, ada PPNHT-nya, ada pajak rokoknya, dan jumlahnya berapa itu Kang? 70%. Jadi dari 1.200 itu, dari 27.000 itu 70%-nya itu masuk ke negara. Untuk apa? Nah, ya, ini yang penting ya. Jadi setiap bapak-bapak yang merokok menggunakan rokok legal yang ada berpita cukai asli, itu sudah berkontribusi untuk apa? Untuk pembangunan negara, pembangunan jalan, sekolah, dan yang paling penting ada satu poin, untuk BPJS juga ada. Iuran BPJS ya. Ngambil dari cukai juga. Ada juga ya, masuk ke dana BPJS ya. Betul. Dan ini yang perlu sahabat Fusion ketahui bahwa setiap pemasukan uang ya itu nggak masuk ke rekening Bea Cukai Pak, langsung ke kas negara. Jadi kas negara itu udah langsung billing, ada muncul kode billing, dan itu kode billing itu udah ketika ditutup ya itu udah langsung masuk ke kas negara. Gak ada tuh masuk ke kantongnya Pak Dian, gak ada ya. Jadi nggak ngenap dulu? Enggak langsung ke kas negara. Itu besar sekali begitu ya, kalau kemudian kita hitung dari satu batang aja ya. Makanya ini masyarakat Sumedang, karena kita ini termasuk penyumbang ya, penyumbang cukai yang terbesar dari 5 wilayah kerja itu ya. Tentunya kita harus juga sadar gitu. Tapi bagaimana nih persoalannya? Kan rokok ilegal yang beredar di Sumedang itu kebanyakan bukan produksi ya Pak Doni ya. Itu kan produksi luar. Bagaimana Pak Doni bisa menyampaikan informasi cara mencegahnya itu? Itu kan produk-produk dari luar Sumedang gitu. Sementara produk Sumedang sendiri kan cukup banyak menyumbang bea cukai gitu ya, atau dana ke negara gitu ya. Jadi untuk Satpol PP di sini kan kita
penindakan, Pak. Iya, penindakan. Penindakan kita memang dari hasil kita melaksanakan pengumpulan informasi ke lapangan, memang itu rokoknya bukan produk dari Sumedang. Iya. Nah, kita bekerja sama dengan Bea Cukai, kita mengamankan rokok-rokok tersebut. Kita melakukan operasi bersama. Betul. Kita mengamankan rokok-rokok tersebut dan menghimbau kepada pemilik warung atau toko agar supaya tidak untuk berjualan lagi rokok tersebut, karena itu kan barangnya barang yang dilarang oleh negara. Betul. Nah, tadi kata Pak Brian bahwa itu merugikan negara. Iya. Itu merugikan pendapatan negara. Nah, sementara masyarakat sekarang itu masih ada yang mengkonsumsi rokok tersebut karena dengan harga yang fantastis, sangat-sangat murah dibandingkan dengan rokok-rokok yang legal. Iya. Oke, Pak Brian, mungkin ini ada sebuah pertanyaan begini. Kalau misalnya ada pengurangan ya pemasukan bea cukai misalnya dari sisi rokok ini ya, dari cukai rokok ini, apakah otomatis itu pemasukan daerah juga bisa berkurang misalnya? Kan ada dana yang sebagian dari itu untuk daerah gitu ya, Pak? Jadi ada namanya dana bagi hasil cukai. Nah, itu. Iya, iya. Itu tuh memang dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk dimanfaatkan dalam bentuk pertama kegiatan kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan, dan satu lagi penegakan hukum. Nah, apa yang kami lakukan Bea Cukai dengan teman-teman Satpol PP itu salah satu bentuk penegakan hukum. Betul. Jadi ada kegiatan untuk pemangkasan peredaran rokok ilegal. Nah, memang salah satu indikator Sumedang itu besar ya, karena memang besar masukan ke negara, itu sebenarnya besar juga feedbacknya, Pak. Iya. Dan memang pengelolaannya itu, dana itu kita serahkan dari pemerintah pusat itu menyerahkan langsung ke pemerintah daerah ya, yang mana diorkestrasi oleh Pak Denny Iya, betul. Pak Denny yang bagian ekonomi. Iya, perekonomian ya, betul. Nah, beliau yang mengelola dana itu untuk kegiatan kesehatan dan penegakan hukum. Iya. Kalau menurut informasi kemarin ketika kita berbicara dengan Pak Denny, memang ada fluktuasi juga gitu ya. Bisa berfluktuasi itu. Betul, Pak. Bagi hasilnya itu. Iya. Oh iya. Ada bagi hasil yang fluktuasi itu memang karena penerimaan cukainya itu dari wilayah daerah itu mungkin berbeda ya dari tahun sebelumnya, dan mungkin ada juga jumlah pemakaian rokok legalnya. Oh gitu. Jadi indikator salah satunya pemakaian rokok legalnya itu juga berbeda. Bertambah juga. Gitu ya? Ya bertambah atau berkurang. Oke. Nah, karena apa? Ya karena rokok ilegal bertebaran. Nah, menambahkan yang tadi disampaikan Pak Doni. Jadi gini, Kang Ciko, kita mungkin sebagian besar sepakat ya bahwa rokok legal itu nggak sehat ya. Sebagian besar. Walaupun ada yang sebagian juga, wah saya kalau nggak merokok ya nanti malah pusing gitu. Tapi itu bukan persepsi. Nah, itu rokok legal itu sudah ada kandungan tar, kemudian nikotinnya itu berdasarkan laboratorium yang itu ada lagi sah gitu kan, sudah diyakini, sudah melalui lab yang benar-benar valid. Nah, sekarang kita balik, rokok ilegal bagaimana? Tidak ada sama sekali. Jadi sederhananya gini, karena tidak ada kandungan tar nikotinnya yang valid, ya campurannya apa saja, itu saya bisa bilang rokok legal aja nggak sehat, apalagi rokok ilegal. Ilegal, betul. Ya kan? Jadi kesimpulan singkatnya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, masalah merokok nggak merokok itu persepsi ya, ya kan? Tergantung keyakinan masing-masing gitu kan. Tapi memang kita kembali bahwa ketika mengkonsumsi rokok legal itu ada kontribusi ke negara, yang mana feedbacknya ke pemerintah daerah, yaitu salah satunya masukan iuran BPJS. Betul. Gitu. Nah, kalau enggak, berarti dia entah siapapun pengedar ataupun pemakai itu sebagai pengkhianat, karena tidak mau
menyumbang untuk negara, ya kan? Udah jelas-jelas, lo kok bisa gitu? Iya, iya. Ya, kan itu persepsi kan? Betul, ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Pak Doni, Pak Brian, dari Pak Didi di Panyingkiran Sumedang nih. Kenapa susah diberantas rokok ilegal ini? Dengan menaikkan harga rokok ilegal justru meningkatkan pembelian rokok ilegal. Gimana nih? Menaikkan rokok legal mungkin. Oh iya, menaikkan rokok ilegal. Emang kan itu ada pengaruh lah ya? Kalau rokok legal naik, ada nggak ada semacam inilah, ada catatan misalnya? Yaitu hukum ekonomi ya. Kalau misalnya karena rokok legal naik harganya, ya pasti cari alternatif. Itu. Ya, ini memang menambahkan tadi yang disampaikan kendala di lapangan. Iya. Jadi ini memang kendalanya itu salah satunya yaitu kesadaran masyarakat. Itu Tentang kesehatan itu sendiri. Betul. Kemudian tentang bagaimana berkontribusi kepada negara. Oke. Ya memang bisa jadi panjang sih perdebatan ini. Biasanya sudah membayar pajak, tapi ini salah satu pajak juga. Iya. Ya kan? Iya. Salah satu pajak yang harus dibeli. Nah, sekarang siapa sih yang membayar pajak rokok itu? Yang memakai rokok. Iya, masyarakat yang pakai, Masyarakat. yang beli ya. Nah, makanya kalau ini bahasa lain ya, Kang Ciko ya, gitu. Kalau misalnya membeli rokok, ya dalam hati itu karena ini ada kebutuhan untuk BPJS ini, ya bahasanya agak sedikit satir ya, niatkan sebagai sedekah. Iya. Jadi karena ini untuk BPJS begini untuk pembangunan jalan, saya niat beli rokok ya dengan membayar cukai sekian untuk sedekah. Gitu kan. Enggak, maksudnya kan begini, kita rokok dapat, bapak tadi sedekah juga, harusnya keluarga harusnya gitu kan. Tapi yang beri rokok ilegal kan nggak gitu, kan? Yang penting saya dapat rokok aja dengan murah. Itulah karena kesadaran dari masyarakat. Iya, betul. Tentunya kegiatan ini juga kita mengapresiasi Iya. rekan-rekan dari Satpol PP, dari Jusian, kemudian di Info Sanditik Kabupaten Sumedang mengadakan sosialisasi secara online ini untuk Ini continue ya ini acara ini, betul. Karena kalau menurut saya sih, karena saya kan sudah lama ya berkomunikasi di radio gitu. Memang nampaknya memang harus terus menerus begitu ya. Karena jangankan ya sekali-sekali gitu. Yang terus menerus aja kadang-kadang kan susah begitu ya. Tapi kalau kita memang upayanya terus menerus, continue dan tidak mengurangi semangat begitu ya. Insya Allah lah. Nah, kalau tadi dari Pak Didi, nah sekarang dari Mas Agus di Licin. Dana cukai rokok legal seharusnya dialokasikan untuk apa saja? Tadi walaupun sudah dijelaskan ya. Dampaknya apa kalau hilang? Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, apakah kenaikan cukai rokok tiap tahun justru jadi bumerang yang bikin rokok ilegal makin laku? Nah, Pak Brian atau Pak Doni? Pak Brian? Ya, nanti barangkali Pak Doni bisa menambahkan. Nah, itu. Ketika di lapangannya. Jadi memang benar Pak, hukum ekonomi ketika rokok legal naik, ya itu akan mencari alternatif. Betul. Tapi memang kembali lagi ya, alternatif untuk rokok murah yang legal itu juga ada loh. Iya. Ada. Jadi jangan salah karena dianggap rokok murah itu rokok ilegal. Enggak semua seperti itu. Ada rokok murah yang dia legal. Legal, ada cukainya begitu. Cukainya benar gitu ya. Betul. Ya, kalau merek itu bisa dicarilah di mana saja di mode pencarian Google atau apa itu bisa gitu. Dan itu saya kira juga sudah banyak tersebar di masyarakat gitu. Untuk bisa jadi alternatif. Oke. Pak Doni, temuan Pak Doni kalau misalnya kenaikan cukai rokok tiap tahun justru jadi bumerang yang bikin rokok ilegal makin laku. Ada nggak temuan seperti itu? Misalnya masyarakat yang membeli rokok ilegal gara-gara cukainya naik? Itu pasti. Pasti. Ada ya, berarti ada. Karena ya, tapi seperti yang tadi Pak Brian katakan itu faktor ekonomi ya. Ya betul. Kan itu jadi pasti karena itu mah kausalitas ya. Betul. Jadi kan harganya itu yang sangat murah. Betul. Terus dapat jumlah banyak perbungkusnya itu kan dibandingkan dengan yang cukainya naik gitu kan. Itu pasti masyarakat ya kalau istilahnya kalau
bahasa Sundanya itu yang penting ngebul. Nah. Gitu kan. Yang penting ngebul katanya. Oke. Nah, ada penelepon? Boleh, sok buka. Oh iya, sok. Ada telepon boleh masuk, tapi sebelumnya kita tunggu sebelum ada yang masuk. Ini ada dari Ibu Rini nih kan ya. Dampak ke masyarakat dan kesehatan, apa beda kandungan rokok ilegal vs legal? Ya. Tadi udah saya jelaskan. Nah, iya. Dari sisi kesehatan atau dari sisi kandungannya, Iya. rokok legal itu walaupun tarnya sudah disebut, nikotinnya sudah disebut, Iya, tercantum di situ ya. Itu valid melalui proses laboratorium. Iya. Tapi kalau rokok ilegal itu Tidak ada, tidak tercantum betul. campurannya entah dari mana, sausnya seperti apa, jumlahnya yang Tembakonya asalnya dari mana gitu. iya, ya kan? Nah, dan ketika ada yang merasakannya itu kok bilang oh ini enak, nah ini sudah mah rokok legal saja nggak sehat, nah apalagi rokok Ilegal, iya. itu udah pasti itu. Iya. Jadi begitu Bu Rini ya. Kemudian kan Sumedang ini termasuk juga penghasil tembakau ya Pak. Betul. Nah bagaimana dengan tembakau yang tidak diolah dalam bentuk rokok? Ada juga itu yang ilegal? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Itu Tidak ada ya? Sedang semuanya membayar pajaknya. Jadi kalau misalnya tembakau yang beredar itu ada cukainya nggak nih Pak? Atau cukainya gimana itu? Nah, baik untuk tembakau kalau dia belum dicampur saus, dikemas Nggak diolah gitu ya? belum diolah dan belum dikemas dalam jumlah tertentu, itu belum terkena cukai. Oke. Belum dikenai cukai. Jadi ada kriteria tertentu cukai itu dikenakan kepada tembakau yang memang misalnya nih dia dikemas dalam bentuk 15 gram atau 30 pada 100 itu ada kategori. Oke. Di situ harus dilekati cukai. Nah, sebelum dilekati cukai juga ada proses namanya itu supaya bisa dapat nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu harus ada. Ada ya. Legalitas. Ya semacam legalitasnya begitu. Oke. Betul. Nah ini dari Bapak siapa nih? Pak Dian ya di Tanjung Sari. Tanjung Sari kan kita kenal di Sumedang itu sebagai salah penghasil tembakau. Tanjung Sari banyak petani tembakau. Seberapa besar dampak rokok ilegal terhadap pabrik rokok legal dan petani tembakau nih di Sumedang misalnya? Kenapa warung-warung kecil lebih milih jual rokok ilegal padahal resikonya ada? Bisa Pak Doni misalnya? Kenapa ini? Seberapa besar dampak rokok ilegal? Ada informasi nggak nih Pak Doni? Nah, itu sangat besar sekali. Besar ya pasti ya. Karena kan Hah? Oke, kita tunda dulu ya Pak Doni, mohon maaf. Halo, Sampurasun? Halo? Sampurasun. Sampai dengan siapa di mana nih? Sebentar di depan itu. Ayo, halo. Saya dari mau bertanya. Siapa? Musik kecil. Cucu Ya? dari Paseh ya? Oh, iya. Ya cucu. Iya. Ya. Pertanyaannya apa? Barusan teh walaupun lep-lepan gitu. Nah, sekarang ada ya, udah jelas ya. Ada Ya, musiknya terlalu mau besar. bertanya. Ya. Iya. Apa kendala bea cukai dan Satpol PP di lapangan saat razia rokok ilegal gitu. Terus, Itu aja? Ada lagi? Yang apa? Ada dua ya? Iya pertanyaan? boleh. Teh Cucu boleh Ya. dari Paseh. Aduh ininya. Satu lagi. Lep-lepan juga. Udah itu aja dulu ini. Oh ada boleh. ya. Apa? Ada lagi. Ya. Bagaimana modus baru peredaran rokok ilegal lewat online atau medsos? Oke. Kenapa susah dilacaknya? Begitu. Oke, iya. Udah cukup? Udah. Oke. Ini ada apa tuh? Itunya kurang Jelas ya. Itunya. Tapi kesininya jelas. Lep-lepan gitu. Kalau kesini sinyalnya. jelas. Ya. Iya. Maaf. Ya, Ya. terima kasih Terima kasih ya. Ibu Cucu ya dari Paseh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Cucu dari warahmatullahi Paseh, wabarakatuh. Kendala bea Iya. cukai dan Ya. Kasih. Satpol PP ketika melakukan ini ya penertiban barangkali ya di lapangan. Itu yang pertama. Dan kedua, modus baru penjualan rokok ilegal melalui medsos dan lain sebagainya, mungkin online ya. Bagaimana Pak Brian dulu? Kalau ini kayaknya Pak Doni nih. Pak Doni nih kendala ya. Lika-liku di lapangan. Ini nih
lapangan banget. Ya, baik, terima kasih Bu Cucu di Paseh. Paseh betul. Ini kendala di lapangan itu kita yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk kita mengetahui keberadaan rokok tersebut, Iya, kita, warung-warung yang jual gitu ya. ada informasi dari masyarakat, ada informasi dari warga setempat, bahkan bahwa di warung A tersebut itu Suka jual atau jualan gitu. Ketika kita cari informasi ke sana itu karena mungkin kita dianggap bukan pelanggan, bukan orang baru. Nah, itu yang kendalanya seperti itu. Jadi seolah-olah dia tidak menjual. Betul. Kalau modus barunya itu ya di medsos juga sekarang mungkin udah agak berkurang. Tapi memang ada temuan ya kalau di medsos juga ada penjualan rokok ilegal. Karena kita lewat salah satu sosial media pernah waktu tahun 2023 atau 2024 kita dapat juga dari itu kita melakukan pesanan, kita pancing, kita pesanan di melalui media sosial. Alhamdulillah kita dapat dengan salesnya. Jadi ketemu ya, ditemukan itu. Kita ajak ketemuan, COD-an, Oke. di mana gitu, itu lewat media sosial. Nah, Oke. untuk sekarang yang hasil pengumpulan informasi kami sekarang itu ada perubahan jam. Yang tadinya pagi, sekarang pagi, siang, sore, sekarang itu malam sampai subuh. Ininya peredarannya. Penyuplaian barangnya ke toko-toko. Nah, itu sudah. Jadi jumlahnya banyak barangkali. Kalau untuk jumlah sekarang di Sumedang agak berkurang untuk jumlah peredaran rokok ilegal. Oke. Kalau dulu memang kita terjun ke setiap kecamatan itu pasti ada. Nah, kalau sekarang udah beberapa kecamatan ada yang tidak ada sama sekali. Oke. Nah, itu kan perubahan jam itu kita juga sekarang sudah berusaha menyesuaikan kebiasaan mereka untuk mengedarkan rokok tersebut. Gitu. Oke, jadi kita kejar apa ya? Di segala sudut. Ya. Oke. Jadi menambahkan ya. Boleh luar Pak. biasa memang dari rekan-rekan di Satpol PP, kita sangat mengapresiasi dengan giat yang selama ini sudah kita lakukan dan komunikasi yang sudah terbangun memang luar biasa bagus ya. Saya apresiasi. Nah, memang salah satu kendalanya juga memang ada penolakan, perlawanan dari masyarakat dan memang jaringan distribusinya itu memang rapi. Tapi dengan yang disampaikan Pak Doni ini ya mungkin harus berpikir ulang lah. Ya, karena tadi disampaikan Pak Doni nggak hanya pagi, siang, sore, malam pun sudah dimasukin, jadi udah nggak ada waktu lagi gitu kan. Makanya kami menghimbau jangan sampai lah ketemu kami lagi gitu kan. Cukup sekali ya. Cukup sekali. Kayak lagu aja, cukup sekali. Pak Doni, menurut berdasarkan pengalaman Pak Doni ya, sebenarnya apa yang paling sulit sih sebenarnya ya ketika di lapangan gitu, ketika kita mau bertugas mencari tahu lah, mencari informasi dan lain sebagainya, apa masyarakat memang mesti tertutup atau mereka menyembunyikan gitu ya? Gini ya Mas, karena mungkin masyarakat juga butuh gitu ya. Gitu. Jadi memang kesulitannya itu real di lapangannya itu tertutup. Memang di sebagian warga masyarakat tersebut ada yang menyampaikan bahwa toko A itu suka menjual. Nah, kita juga sebelum datang ke toko tersebut kita menjajaki dulu ke warga-warga setempat. Misalkan sekarang kan sasarannya ya mohon maaf, menurut temuan kami di lapangan itu anak sekolah. Kita temui dulu anak sekolah tersebut, orang yang berdomisili di situ. Nah, itu kita dapat rokok dari mana? Oh, dari situ, mau beli gitu. Misalkan kita kesananya pura-pura mau mancing lah, atau mau mikat burung gitu. Nah, itu kan itu salah satu strategi lah. Strategi yang. Nah, itu kan kita tanya-tanya dulu, memang benar nggak kita informasi itu yang disampaikan warga masyarakat kepada kami benar nggak? Nah, kita nggak langsung datang ke tokonya, kita tanya dulu warga setempatnya. Itu ada yang tertutup, walaupun
pas kita tanya itu mereka itu lagi merokok rokok ilegal tersebut. Oke. Itu. Tapi saya ditanya belinya dari mana? Ngomongnya dari jauh, dari bukan warung itu. Oke. Jadi saling melindungi. Nah, Iya. jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Sumedang, sahabat Yusan. Jadi kalau misalkan ada temuan yang menjual rokok ilegal tersebut, jangan segan-segan informasikan ke kami. Oke. Kami juga ada di medsos, di IG ada, di Betul. TikTok Iya. ada, di Facebook juga ada. Oke. Silakan tag aja kami atau inbox kami. Insya Allah kami akan langsung tindak lanjuti. Oke. Dan yang melaporkan juga pasti dijamin ya. Terlindungi, itu Ah, pasti. dilindungi ininya, Dilindungi. kerahasiaan dan lain sebagainya. Betul. Pasti. Ya, betul. Oke. Kalau boleh saya bertanya pada Pak Doni khususnya. Kalau boleh juga Pak Doni bisa mengungkapkan di Sumedang ini kan mungkin bukan 1-2 tempat yang ada peredaran rokok ilegal. Boleh nggak disampaikan daerah mana misalnya yang paling banyak gitu? Atau jangan? Kalau itu mungkin kita juga Jangan, ya. masih target. Oke, Masih target. iya. Kalau saya buka di sini nanti malahan jadi tutup. Nah, itu kan Iya, ada ini juga ada Kan tiap daerah itu pasti berbeda ya Nah, ada tingkat jumlah peredarannya. ada keunikannya gitu. Iya, iya. Kita udah tahu nih si sales itu berdomisili di A Oke. atau dia kontrak di A. Oke. Nah, kita pantau 3 hari kemudian dia pindah lagi. Oke. Nah, pindah-pindah gitu. Makanya mohon maaf gitu Kang Ciko untuk wilayah daerah mana yang masih banyak itu kami mungkin tidak akan sampaikan. Oke, Karena itu iya. kan merupakan target kami untuk keberhasilan bersama dengan Betul, Bea Cukai. betul sekali. Ini ada sebuah pertanyaan begini lagi ya, satu lagi barangkali yang melaporkan misalnya secara kan ada website dan lain sebagainya bisa dipakai untuk si pelapor untuk melaporkan dengan dilindungi itu ya kerahasiaannya. Banyak nggak nih Pak Doni? Yang memberi informasi misalnya, oh di daerah kami ada. Banyak, Oke. banyak itu yang memberi informasi itu. Malahan kita juga pernah tahun 2023 kalau misalnya kita membentuk Mitra Tibum Tranmas. Oh, Nah, itu fungsinya itu untuk kita itu per desa. Oh, jadi melibatkan warga masyarakat, Nah, jadi mereka- desa juga ya? Ya betul. Oke. Itu kita juga pernah menyampaikan itu ke aparat desa. Kita terjun langsung ke wilayah-wilayah, ke aparatur kecamatan, aparatur desa. Kita menyampaikan informasi ini dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Kita menyampaikan di kayak semacam BIMTEK gitu. Kita Oke. udah pernah gitu kan. Iya. Ya gitu, itu salah satu cara untuk mencegah bahwa Iya. masyarakat itu jangan sampai terjerumus gitu kan. Iya. Tadi Mas Prian katakan bahwa itu kan yang legal juga udah mengganggu kesehatan, apalagi yang ilegal. Nah, sementara juga gitu kami juga pernah melihat ada postingan di salah satu media sosial. Ya. Itu bahan dasarnya itu bukan dari tembakau, Kang Ciko. Itu Disebutkan aja sahabat. bahan dasarnya itu dari daun talas. Iya. Bahan itu untuk dijadikan tembakaunya itu. Oke. Tapi kan kita juga nggak tahu lah itu apa benar atau enggaknya, cuman kita mengimbau ke masyarakat. Tolonglah kita yang tadi Kang Ciko atau Pak Brian katakan, gunakanlah produk lokal, produk Indonesia gitu kan, yang resmi gitu, jangan Iya. yang ilegal. Pakai ya. Ya sahabat Yusan yang akan melaksanakan sholat zuhur sudah waktunya ya. Nah kita lanjutkan aja. Ada sebentar lagi waktunya berapa sampai? Udah 48 udah lebih. 11:48 silakan yang mau sholat zuhur udah waktunya ada. Oh gitu. Yang melaksanakan sholat zuhur boleh ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari siapa ini ya? Kita buka dulu. Kalau yang mau telepon masih ada waktu ya? Oke. Nah ini mungkin ini tidak terlalu jauh dari pertanyaan tadi dari sisi penegakan hukum nih, Pak Doni dan Pak Brian. Apa kendala Bea Cukai dan Satpol PP di lapangan saat razia rokok ilegal? Walaupun tadi sudah disampaikan ada banyak ya
Kemudian kenapa hukuman untuk pengedar produsen rokok ilegal dinilai masih terlalu ringan? Benar nggak nih Pak Brian, terlalu ringan? Wow, tadi Pak Brian sudah mengatakan berat loh, jangan salah ya, harus bayar berapa? 3 kali lipat. Oke, gimana itu? Dan memang Untuk lebih menegaskan nih. di wilayah Jawa Barat ini bukan daerah pemproduksi, ya, Iya. hanya daerah pemasaran. Makanya ketika ada temuan, kita selalu koordinasi dia itu datang barang dari mana. Nah, ketika info itu dapat, kita akan teruskan ke kantor bea cukai yang mengawasi Iya. kegiatan pemproduksi barang tersebut. Oke. Dan itu kita komunikasinya udah beberapa kali kita sampaikan. Gitu. Seperti itu. Pak, kalau boleh Jadi tahu, sebelum jumlah dari sekian banyak yang udah kena denda itu ada nilainya nggak Pak, yang misalnya yang kena tadi kan ada denda ya, Iya. Iya. sekian 3 kali lipat itu udah ada yang Udah tadi disampaikan di berapa ya? Udah ya. Jadi sampai bulan Maret ini sudah terkumpul atau sudah kita mengeluarkan surat sanksi ya. Sanksi itu dan terkumpul sebanyak 700 juta. Wih. Keren. Ya. Dan itu bukan hal yang sebenarnya keren ya Bu ya, karena Maksudnya itu pencapaiannya ya ternyata kan itu ada Iya, ya, itu- ada bukti gitu iya, ya. ada bukti, Bahwa betul. itu betul-betul dijalani. Dan itu langsung masuk kas negara kan? Iya, iya. Itu yang mestinya masyarakat tahu gitu. Dan ketika itu sudah masuk kas negara, itu kan kembali lagi ke masyarakat kan sebagai sebagai anggaran untuk kesehatan, sebagai untuk BPJS juga kan ada masuk ke situ. Nah itu dia sahabat Yusan ya. Nah itu berikutnya ini ada masih lanjutan dari tadi dari sisi sindikat dan jaringan ini. Benarkah rokok ilegal dikendalikan sindikat besar? Nah ini Pak Doni, barangkali aliran dananya lari kemana gitu? Kenapa pelabuhan tikus dan jalur perbatasan masih jadi pintu masuk utama rokok ilegal? Ini agak sedikit melebar ya, tapi nggak apa-apa. Apakah ada keterlibatan oknum aparat dalam melindungi bisnis rokok ilegal? Siapa nih, Pak Brian atau Pak Doni? Silakan. saya coba jawab ya. Jadi gini, Kang Ciko, Iya. terkait dengan peredaran rokok dari yang pedagang besar, yaitu memang kita tidak melihat dari kita proses di lapangan. Jadi kita ketemu, Iya. langsung kita tindak. Kalau selama tidak memenuhi ketentuan, yaitu Oke. berita cukainya tidak ada Iya. dan seperti ini. Nah, untuk menarik mundur dia itu siapa seperti ini, ya itu kita kembalikan ke proses hukum, nanti akan menelusurinya seperti apa. Nah, Tapi itu. kita coba melakukan penindakan sesuai dengan kegiatan yang berlaku misalnya, dan itu berdasarkan aturan. Oke. Kita memang. Nah, apalagi tadi Mama? Ini dari selain razia, strategi apa lagi yang harus dilakukan pemerintah biar rokok ilegal benar-benar hilang? Oke, sebenarnya rokok ilegal itu kan kembali lagi ke kesadaran masyarakat. Masyarakat memilih rokok itu kan tadi sampaikan asal ngebul, gitu, Pak Doni, kan? Pak Doni tuh. Padahal, ya saya menguatkan. Memang mau tidak mau tidak bisa dipungkiri hal itu nyata, gitu kan? Ya. Dan adanya peran pemerintah itu sudah mendorong pabrik-pabrik rokok legal untuk membuat rokok yang murah dengan tetap berpita cukai asli. Betul, Gitu. Itu upaya dari pemerintah, Kang. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa jadi gini. Ketika kita melakukan penindakan kegiatan penegakan hukum, ya yang melanggar ya tetap melanggar. Bisa jadi mereka tidak peduli gitu. Nah, itu. Dengan apa sih negara butuh dana Dana, dan ya. feedback ke pemerintah daerah juga itu Oke. nggak peduli mereka gitu. Iya, balik lagi katanya yang penting kebul gitu. Nah, itu. Ada nih ya. Ya, betul. Nah ini kira-kira selama ini terlalu sensitif barangkali ya. Apakah ada keterlibatan oknum aparat? Ini pertanyaan bagus banget dalam melindungi bisnis rokok ilegal. Gak apa-apa. Itu hal yang memang wajar ditanyakan ya Iya. para sahabat Ya, juga. kadang-kadang memang terpikirkan itu. Ya intinya kami dari Bea Cukai
itu melakukan penindakan sesuai dengan aturan. Aturan yang Kalau melihat dari mungkin beberapa periode terakhir itu kita telah menegah sebanyak 160 juta batang rokok impor tanpa cukai. Itu kalau nggak salah di daerah, saya lupa dia masuk dari mana gitu, negara tetangga gitu. Dan itu suatu bentuk nyata kita itu sekarang dengan kepemimpinan Pak Jaka, Pak Direktur Jenderal Bea Cukai sekarang, kita komitmennya tinggi untuk memberantas rokok ilegal, gitu Kang Cika. Oke. Itu kan kalau misalnya rokoknya produk luar negeri, cukainya mahal gitu ya? Cukai itu ada kategorinya sendiri kan. Jadi kalau misalnya sigaret kretek mesin yang dia diproduksi dari mesin, itu cukainya 1.200. Nah, kalau dia diproduksi dengan tangan, biasanya itu produk lokal. Itu cukainya lebih murah. Lebih murah. Sekitar 300. Sampurasun, Yusan. Halo, ada telepon dulu Pak Brian. Halo. Selamat sore. Selamat siang, dengan siapa di mana nih? Saya Sasa dari Tomo. Oke. Saya mau bertanya. Saya mau tanya apa? Iya, halo? Sama Pak Brian. Sama Pak Brian katanya nih, boleh. Oke. Saya mau nanya Pak, apakah kebijakan cukai yang naik terus tiap tahun efektif atau justru kontraproduktif? Nah, terus pertanyaannya? Selain razia strategi, apalagi yang harus dilakukan pemerintah biar rokok ilegal benar-benar hilang? Perlukah edukasi ke masyarakat ditingkatkan soal bahaya dan kerugian rokok ilegal? Dengan pembelian murah sampai dengan SD, SMP, anak menjadi target karena cuma 6.000. Udah, Sasa? Pertanyaannya itu aja Pak. Iya. Terima kasih Sasa dari Tomo. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Coba Pak Brian langsung. Ada beberapa sudut pandang. Jadi ketika cukai naik, itu sebenarnya kita tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok aktif. Artinya apa? Supaya perokok aktif itu tidak berokok. Berkurang minimal. Ya kan, itu mengurangi gitu ya. Itu filosofinya seperti itu. Tapi memang tadi itu asal ngebut itu cari alternatif. Nah, sekarang alternatif itu udah ada loh, yang itu lebih murah, ya kan, dengan berpita cukai asli. Yang memang dengan cukai naik, pasti penerimaan negara akan naik juga, dan kesehatan secara jangka panjangnya itu karena cukai naik. Filosofinya kita pengen rokok itu tidak dikonsumsi lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya kontraproduktifnya, yaitu memang kita sadari bahwa peredaran rokok ilegal itu seolah-olah jadi alternatif gitu, Bu Sasa dan Kang Ciko. Dan memang ini juga salah satu kenapa sih orang masih pakai rokok atau pedagang ya masih menjual rokok ilegal. Jadi kalau boleh jujur nih, margin keuntungannya itu lebih besar. Lebih banyak ya. Lebih banyak gitu. Tapi saya pastikan, saya yakinkan kepada para pendengar sahabat Jusian sekalian, rekan-rekan dari Satpol PP itu ada di mana-mana. Ya, pasti tahu ya dimanapun berada gitu kan, rokok polos itu atau rokok tanpa pita cukai tersebut. Jadi jangan selalu berpikir bahwa karena keuntungannya banyak terus-terusan jual. Sementara tidak diperhitungkan ada masalah yang lain dampaknya gitu ya. Gitu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya, mohon maaf? Udah dijawab barusan. Tadi kan yang kontraproduktif. Iya, kontraproduktif. Ya itu. Terus yang ketiga barangkali kenapa katanya tidak apa namanya? Penegakan di tingkat masyarakat gitu, edukasi dan lain sebagainya gitu. Baik. Jadi gini, kita juga mengapresiasi ya Pemkab Sumedang ini membuat acara ini salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat dengan kerjasama dengan Jusian. Nanti juga pada jam pukul 2 Ciko, kita juga ada live tapping
di SMTV. SMTV ya, iya. SMTV. Jadi di tetangga sana ya. Betul, itu upaya kita untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa rokok ilegal seperti ini, efeknya kepada negara seperti ini, kemudian rokok legal itu feedbacknya kepada negara dan masyarakat seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, itulah Bu Sasa ya. Terima kasih pertanyaannya cukup menguras. Dan ditunjang didukung dengan kegiatan pemberantasan yang koordinasi Bea Cukai dengan tim Satpol PP itu sudah sangat sekali. Tadi mungkin juga agak tercetus juga niatan bahwa ada telepon lagi boleh lah. Oke. Halo Sampurasun. Halo. 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 Mau masuk ya? Kabar. Halo. Oke, diulang lagi. Tadi mungkin ada terkandung juga sebuah pertanyaan yang mungkin di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa sejauh ini edukasi dan lain sebagainya penindakan sudah tapi tetap peredarannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala atau alasan ya? Pak Doni barangkali bisa. Ya mungkin. Atau tingkat pemahaman atau apa masyarakat itu sendiri masih. Ya mungkin kalau itu tingkat kesadaran. Kesadaran ya, berhubungan dengan kesadaran ya. Kesadaran dan tingkat kebutuhan. Kalau tadi Mas Brian katakan itu kan untuk menekan perokok aktif agar berkurang. Berkurang ya. Tapi kan karena kesadaran dan kebutuhannya masih tinggi, ya makanya tetap itu akan berlangsung gitu. Belum lagi muncul orang-orang yang memiliki kebutuhan baru gitu ya. Tadi Pak Doni kan mengatakan misalnya sampai siswa SD gitu ya, anak sekolah gitu ya. Itu kan memunculkan apa namanya pengguna baru gitu. Betul, karena sekarang kan kalau dilihat kalau orang dewasa juga kadang-kadang kan beli rokok yang legal itu, aduh terlalu mahal gitu kan. Nah, itu kan kalau anak sekolah itu kan pasti carinya yang murah. Jadi kembali lagi asal ngebul. Oke, Bang Bang tadi penelpon? Udah masuk penelponnya. Udah. Tadi saya merespons sedikit tentang bagaimana generasi muda tadi ya. Sama Bu Sasa tadi. Jadi gini, sebenarnya sih untuk kegiatan merokok secara umum atau secara khusus lah, itu sebenarnya udah diatur perdanya. Ya, ada perda ya. Bahwa ada tempat-tempat tertentu yang boleh dan tidak boleh, gitu ya. Atau tempat khusus yang diperuntukkan merokok. Nah, kecenderungan sekarang itu mohon maaf, merokok di mana saja. Di mana saja. Jadi suka-suka ya. Nah, itu dia. Saya juga bisa dibilang perokok juga, tapi saya tidak sembarang tempat. Gitu. Kadang saya nyari tempat-tempat tertentu. Ayo Pak Doni kita ngumpet dulu, perokok biar gak banyak yang lihat gitu kan. Nah itu kan semakin kesini tontonan itu semakin nyata gitu. Ada orang dewasa merokok, anak-anak melihat. Nah itu kan juga salah satu bentuk edukasi negatif loh. Mohon maaf ya saya bilang ya. Jadi anak-anak cenderung mencontoh atau apa gitu. Nah barangkali kesadaran itu atas merokok, kemudian atas feedback ketika merokok legal atau ilegal yang kita ketahui gitu. Saya ingat ada satu ini ya, bukan anekdot tapi ini ada sebuah kenyataan ya. Ada guru yang nyuruh muridnya beli rokok. Itu tambahan ya untuk yang generasi muda itu. Waktu tahun 2024 kita punya salah satu program itu Satpol PP Goes to School. Oh iya betul, ya pernah ada ya. Kita itu kan mensosialisasikan pada anak-anak, murid-murid, adik-adik kita, jangan sampaikan terjun ke merokok, gitu kan, karena masa depan mereka itu masih panjang. Gitu lah. Keduanya kita juga yang tadi Kang Ciko katakan ada salah seorang gurunya menyuruh muridnya untuk beli rokok. Nah itu salah satu target kami juga itu kemarin itu waktu 2024 kita menghimbau kepada seluruh siswa. Jadi jangan takutlah. Kalau misalkan gurunya kedapatan ngerokok di sekolah, ayo lapor ke kami. Jangan takut gitu. Jangan takut. Tapi kan kami akan kasih edukasi. Betul. Kan. Nah itu kan untuk di Sumedang juga ada kan Perda KTR. Nah itu kan udah jelas ada kalau misalkan ada pojok rokok. Tapi kalau di pendidikan itu
sangat-sangat tidak boleh. Tidak Jangan boleh, ada betul. pojok rokok juga. Nah, seperti Bebas yang rokok ya. mohon maaf yang diangkut gitu kan, ada yang pak sopirnya merokok atau penumpang yang merokok, itu saling tegur lah gitu. Jangan itu kan bukan salah satu tempat untuk merokok. Karena di situ banyak perokok-perokok yang pasif mungkin gitu kan, mungkin ada yang bawa anak kecil, ada ibu hamil atau apa gitu kan. Nah itu mungkin sangat mengganggu. Nah itu kami juga udah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah sekarang juga sekarang berlanjut itu kegiatan itu masih berlanjut. Berlanjut, barusan juga kita sekarang ganti program. Program ganti yang judul. Sekarang itu kita judulnya Besti. Bersama siswa tertib dan edukatif. Barusan juga saya sebelum ke sini di SMK Negeri 1 Sumedang. Kan menyampaikan tugas pokok fungsi Satpol PP yang termasuk rokok ilegal ini. Barusan dari jam 7 pagi sampai jam 10 barusan. Jadi ada masuk dulu ya ke situ. Nah kalau tidak salah seperti yang Pak Doni tadi sampaikan, tahun berapa ya, 2024 atau sebelumnya bahkan sepengetahuan saya itu ada SMK yang itu, SMK apa itu yang Cimayor itu? Pemuda. Itu paling bagus kan? Bebas rokok, betul itu. Karena ada penilaian itu dari tim khusus yang dibentuk, mungkin di dalamnya ada pemerintah daerah, kemudian ada tingkat pendidikan ya, dinas pendidikan, dari Bea Cukai juga, itu menjadi salah satu sekolah yang memang betul-betul tidak ada asap rokok, baik dari gurunya apalagi siswanya. Di luar itu saya nggak tahu. Mudah-mudahan itu berlanjut ya kegiatan-kegiatan itu. Saya juga kan dari sekolah tadinya. Bebas rokok juga kalimatnya ada dua pendapat. Bebas rokok dan bebas bebas tidak ada rokok. Coba. Nah itu kadang-kadang istilah itu kan bingung. Area bebas rokok gitu. Misalnya area bebas asap rokok itu gitu. Mungkin tingkat pemahaman bahasa itu. Nah, itu kan ya bahasa. Ya, itu tingkat pemahaman kita ya. Seperti misalkan ya, kita ambil contoh di tembok ini ditulis ini dilarang merokok di sini. Berarti kan di sebelah sana itu kan. Jadi yang nggak bolehnya di sebelah sini aja gitu kan. Nah, itu seperti itulah. Jadi itu tingkat pemahaman kita untuk memahami suatu ungkapan atau bahasa itu yang istilah gitu ya. Istilah itu. Jadi pemahaman kita yang harus sadarnya gitu, kesadarannya kita gitu. Tapi betul di SMK Pemuda itu memang di situ bebas rokok. Bebas rokok. Dan betul-betul bebas, artinya tidak ada asap, tidak ada rokok, tidak ada yang merokok. Ya, itu tahun berapa ya, Mambar? Itu menjadi sekolah yang sangat top begitu. Ya, itu di awal berdirinya itu ya SMK. Saya nggak tahu sekarang. Nah di beberapa sekolah juga yang saya tahu memang sekarang sudah mulai tidak ada asap rokok kalau di sekolahnya gitu. Kalau di luar saya nggak tahu, di kantin nggak tahu gitu. Tapi persoalan yang muncul kemudian adalah ya itu memang harusnya kan dimulai dari gurunya begitu ya. Setahu saya gurunya sendiri ya. Karena saya kan di lingkungan sekolah juga kan, sekarang udah pensiun gitu ya. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan seperti tadi Pak Doni. Saya tahu lah siapa yang rokok ilegal. Banyak saya tahu. Warung-warung di sini saya tahu. Tapi nggak akan saya ungkapkan. Saya takut ditangkap oleh Pak Doni. Apalagi ada Pak Brian di sini. Langsung aja mas sekarang mas. Oke, ada penelpon Pak? Oke. Mungkin boleh Pak Brian menyampaikan sesuatu terakhir. Baik. Statement closing statement. Sahabat Jusian yang budiman dimanapun Anda berada. Jadi mungkin akan ada pertanyaan di akhir itu. Rokok yang ditegak itu dikemanain? Nah. Kemarin kita sudah kerjasama yang luar biasa baik dengan Pemda yang diorkestrasi oleh Satpol PP. Betul. Kita melakukan pemusnahan barang kena cukai ilegal. Sebanyak bukan cuma rokok. Iya, bukan cuma rokok. Betul. Kita memusnahkan sebanyak 2,1 juta, 2 juta batang. Dari rokoknya saja. Rokoknya saja. Selain itu ada barang-barang yang lain ya, yang ilegal. Iya, nanti dikuatkan sama Pak Doni ya. Nah, dengan
total kerugiannya yang kalau misalnya dia dibayar cukai itu sebanyak 1,5 miliar. Waduh. Itu nilai yang nyata. Betul. Kalau masuk sebagai cukainya itu sebanyak segitu, Kang. Nah, bayangkan berapa yang diperoleh oleh Pemda ya, Pak Doni. Nah, terakhir juga setiap informasi yang sahabat Yusan sampaikan kepada Satpol PP, kepada Bea Cukai itu pasti identitas akan dirahasiakan, dilindungi ya. Ya, tidak akan kemana-mana. Dan sahabat Yusan juga bisa memanfaatkan kontak atau hotline atau mungkin konsultasi barangkali ingin menyampaikan apa yang pertanyaan terkait rokok ilegal atau bahkan terkait dengan kepabeanan dan cukai secara umum. Boleh. Bisa WA ke 0878 0878 ya 6 777 ya 7704 ya 087 ya diulangi 0878 ya 6777 iya 7704. Jadi itu nomor hotline Bea Cukai Bandung. Iya. Maka andai kata ada, nah ini juga informasi dan lain sebagainya ya. Betul. Kalau misalnya di daerah Sumedang ini juga ada Kang Ciko dan Pak Doni itu yang memang ada UMKM yang pengen tahu caranya ekspor bagaimana. WA. Boleh. Oke. Nanti kita dengan senang hati tuh kita datengin. Kita asistensi. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Brian. Sekarang dari Pak Doni. Ya mungkin tadi yang Pak Brian katakan bahwa kita udah melaksanakan pemusnahan kemarin di tanggal 20. Dimusnahkannya di mana Pak? Di tanggal 20 April bertepatan dengan upacara Hari Jadi Sumedang. Kita memusnahkan sebanyak 2 juta batang rokok dan 1.803 botol miras. Miras ya. Jadi selain rokok miras juga. Miras juga. Kita musnahkan kemarin kita musnahkan bekerjasama dengan DLHK Kabupaten Sumedang. Tempat pembuangan sampah kita musnahkan di situ. Nah itu merupakan salah satu tindakan kami dari penegakan hukum, itu hasil dari penindakan tahun 2025 sampai 2026. Nah, jadi kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, sahabat Yusan yang budiman, yang baik hati, pendengar setia Radio Yusan, mengajak ayo kita sama-sama berantas rokok ilegal. Mulailah dari diri sendiri gitu ya, untuk tidak membeli ya. Jangan segan-segan lapor ke kami. Nah, laporan ditunggu dan keamanan terjamin. Insya Allah untuk pelapor itu merupakan salah satu komitmen kita, harus dilindungi, harus aman. Nah, jadi jangan takut-takut, jangan segan-segan. Kami ada IG, ada Facebook, ada TikTok sekalian gitu. Mangga silakan untuk yang mengetahui atau melaporkan keberadaan rokok ilegal khususnya, dan mungkin yang lainnya juga untuk sesuai dengan tugas pokok fungsi kami Satpol PP, mangga kami tunggu, kami akan segera. Itu juga kan ada website lapor di Kabupaten Sumedang, silakan nanti juga itu kalau misalkan laporannya ke kami ke Satpol PP pasti itu langsung disampaikan ke Satpol PP. Gitu. Terima kasih Kang Ciko atas waktunya kami diundang ke sini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya untuk warga Kabupaten Sumedang. Dan tidak berhenti sampai hari ini aja, Pak Brian. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih. Mohon maaf juga atas segala kekurangan yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sumedang, khususnya untuk pendengar Yusan FM. Kita berpisah hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Selamat siang Pak Brian, selamat siang Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.